Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juleha Jambi, Bismillahi, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, muslimin muslimat, anggota Juleha Jambi atau Juru Sembelih PW Provinsi Jambi yang saya banggakan. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan sertifikasi halal. Kita tahu bahwa selama ini pemerintah kita memberikan mandatori dalam mengeluarkan sertifikasi kepada majelis ulama. Namun sejak dari tahun 2014 dikeluarkannya regulasi yang baru, itu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, di mana mandatori untuk mengeluarkan sertifikasi halal, baik itu produk dalam bentuk barang, pengelolaan, pemotongan, dan lain sebagainya, itu diberikan mandatorinya kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama untuk penjamin produk halalnya. Oleh Kementerian Agama dilahirkanlah sebuah lembaga yang bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang disebut dengan BPJPH. Maka dengan demikian kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi halal, baik itu sertifikasi makanan, minuman, produk kosmetik, obat-obatan, serta jasa penyembelihan halal, serta rumah-rumah potong, semuanya itu melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, yaitu di bawah naungan Kementerian Agama. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang sertifikasi. Dan implementasi dari undang-undang itu, penerapannya oleh pemerintah mengeluarkan peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 tentang penerapan pelaksanaannya. Nah, perbedaan antara undang-undang yang lama, mandatorinya, kalau di majelis ulama pelaksanaan sertifikasinya ada sedikit perbedaan dengan pelaksana sertifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama, dalam hal ini adalah BPJPH. Pertama, perbedaannya itu adalah dari segi mandatori undang-undangnya, di mana mandatori undang-undang peraturan yang lama itu sertifikasi dimandatkan kepada majelis ulama. Di mana dalam hal ini majelis ulama di-SK-kan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Kemudian proses pendaftaran juga melalui majelis ulama. Dan nanti ada LP-POM, nanti secara online mendaftarkan ke sana. Apabila ada pelaku usaha ingin membuka katakanlah rumah potong hewan, maka dia mendaftar ke LP-POM dengan online. Nanti melalui pemeriksaan, proses pendaftaran, pemeriksaan, kemudian pengeluaran fatwa dari majelis ulama, lalu memberikan sertifikasi halal. Nah, namun berbeda dengan mandatori yang diberikan kepada BPJPH, di mana sertifikasi dimandatkan kepada BPJPH, lembaga
yang dibangun, yang dibuat oleh Kemenak. Ya. Kemudian kalau selama ini membuat sertifikasi halal itu adalah merupakan kesadaran pribadi orang. Misalnya dia membuat produk rumahan seperti keripik singkong, dengan kesadaran diri dia membuat label sertifikat halal itu melalui LPPOM. Namun sekarang dengan adanya undang-undang baru, di mana semua produk yang dijual, yang diedarkan di negara Republik Indonesia, NKRI ini, itu semuanya harus bersertifikasi halal. Dan itu dikeluarkan oleh BPJPH, bukan lagi LPPOM. Itu peraturan terbaru. Namun LPPOM masih dilibatkan di situ. Nanti kita lihat prosesnya. Kemudian sertifikasi sekarang ini wajib hukumnya, semua produk yang beredar. Kemudian proses pendaftarannya, registrasi halal ini dilakukan melalui tentunya BPJP pendaftarannya, kemudian nanti ke LPH, lembaga pengawas. Nanti ada 3 komponen itu. Pertama adalah BPJPH, kemudian LPH, lembaga pemeriksa, kemudian nanti Majelis Ulama, LPPOM dalam hal ini, kemudian baru kembali lagi ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, ini prosedurnya. Jadi ada perbedaan di situ. Lalu perbedaan yang kedua adalah tadi prosesnya ya, proses pendaftarannya. Kalau selama ini langsung ke Majelis Ulama. Nah, sekarang di BPJPH, dalam hal ini adalah kantor Kementerian Agama, dan itu yang mengeluarkannya adalah BPJPH Pusat. Kemudian yang ketiga perbedaannya dengan yang lama, undang-undang terbaru ini adalah mekanisme pemeriksaan produk. Nah, kalau undang-undang yang lama itu mekanismenya itu dilakukan oleh LPPOM Majelis Ulama. Nah, yang terbaru adalah oleh lembaga pemeriksa halal. Nanti ada lembaga yang independen. LPH, lembaga pemeriksa halal, nanti boleh saja dibuat oleh ormas atau perguruan tinggi, di mana lembaga inilah yang memeriksa produk-produk itu apakah ada zat-zat haramnya atau tidak. Nah, setelah melewati masa pemeriksaan ini, baru diberikan kepada Majelis Ulama untuk dikeluarkan fatwa halalnya. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Kemudian perbedaan yang keempat, bahwa undang-undang yang lama itu hanya menyasar kepada produk-produk yang dikaitkan dengan babi ya, sesuatu yang haram. Jadi dia hanya melihat sisi bahwa barang ini tercampur dengan daging babi atau tidak. Namun di undang-undang yang terbaru ini tidak saja menyasar kepada produk yang ada kaitannya dengan babi, tetapi sekarang ini dalam undang-undang terbaru bahwa ada 2 hal yang menjadi objeknya. Pertama adalah tentang barang. Nah, barang itu seperti makanan, minuman, obatan, kosmetik, bahan kimia, biologi, dan bahan genetika yang lainnya. Ini menyasar semua itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah jasa. Nah, jasa ini mulai dari jasa penyembelihan, ini harus diberikan sertifikasi halal. Ya, jasa penyembelihan, penyimpanan, pengolahan, ya, pendistribusian, ya, pengemasan, serta penjualan dan penyajian. Semuanya wajib mempunyai sertifikasi halal. Ini undang-undang terbaru. Kemudian lagi terakhir perbedaan undang-undang lama dengan undang-undang terbaru tentang sertifikasi halal bahan makanan dan minuman serta yang lainnya adalah masa berlakunya.
Kalau dulu undang-undang yang lama yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama, dalam hal ini LPPOM, itu masa waktunya itu selama 2 tahun saja. Selama 2 tahun berakhir harus diperpanjang, diperbaharui. Nah, dalam undang-undang yang baru, BPJPH dalam hal ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, itu memberikan limit waktu selama 4 tahun. Setelah 4 tahun habis masanya baru diperpanjang kembali. Ini dalam upaya adalah untuk mengakomodir dari saran-saran dari para pengusaha agar tidak terlalu cepat mengurus sertifikasi halal ini. Nah, terkait dengan juleha, juru sembelih halal, maka semua juru sembelih halal seharusnya memiliki sertifikasi. Dalam konteks ini sebentar lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Kurban. Maka sudah semestinya para juru sembelih yang di lapangan sudah harus mendapatkan edukasi tentang cara penyembelihan yang syar'i dan halal. Dan maka itu semuanya ada di dalam Juru Sembelih Halal Provinsi Jambi yang dikomandoi oleh guru kita Ustadz Haji Dahrizal Dahlan LC. Beliau adalah Ketua Umum Juleha Provinsi Jambi, di mana di dalamnya Juleha Provinsi Jambi memberikan edukasi, memberikan pengajaran tentang bagaimana cara penyembelihan yang halal, dan insya Allah melalui juru sembelih halal maka akan diberikan sertifikasi sesuai penyembelihan yang syar'i. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan sesuai dengan regulasi pemerintah, mendukung program-program pemerintah untuk memudahkan segala proses, sehingga apa yang kita minum, apa yang kita makan sesuai dengan firman Allah, "Kulu mimma razaqnakum fil ardi halalan thayyibah." Makan dan minumlah yang halal lagi baik apa-apa yang ada di muka bumi ini. Karena melalui proses makan dan minum yang halal itu, maka insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja pertemuan kita dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dapat menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juleha Jambi, bismillahi, Allahu akbar.